Hai hai hai, halo adik-adik. Masih kurang semangat nih. Halo adik-adik. Ya, saya harap kalian masih dengan keadaan sehat walafiat dan pastinya dengan semangat yang masih sama dong. Nggak terasa ya, udah hari ketiga berarti hari terakhir MPLS. Jadi, di video MPLS ketiga ini, kita bakal mengetahui dan melihat-lihat apa aja sih yang ada di sekolah dan apa aja fasilitas-fasilitas yang disediakan. Sebelum kita mulai MPLS kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena di pagi hari yang baru ini, kami masih dapat merasakan nafas kehidupan-Mu yang kekal dan abadi. Sekarang kami akan melaksanakan kegiatan kami, yaitu MPLS hari ketiga. Mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar segala kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Segala doa dan permohonan ini kami serahkan kepada Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan video motivasi dari seorang motivator bernama Mary Riana. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga gak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya gak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana.
adik-adik, semoga dengan video motivasi tersebut bisa membuat kalian termotivasi juga. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan evaluasi tentang MPLS selama 3 hari. Halo semuanya. Nah, di evaluasi kali ini, kami sangat berterima kasih kepada kalian, terutama kepada para peserta didik baru, karena telah mengikuti kegiatan MPLS selama 3 hari, mulai dari tanggal 20 Juli sampai 22 Juli 2020. Semoga dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh guru-guru, baik mengenai tata tertib sekolah, tentang kegiatan-kegiatan sekolah, maupun informasi lain mengenai sekolah, dapat kalian cerna, kalian cermati, dan dapat berguna untuk kalian semua, terutama dalam jenjang pendidikan kalian di SMA Don Bosco Sanggau. Hai adik-adik, jadi kami di sini bakal ngajakin kalian jalan-jalan nih, muter-muter komplek Kaverna. Pada kepo kan pastinya. Jadi, pertama kami akan memperkenalkan apa tuh Samantha? Yaps, yang pertama adalah Kantor Yayasan Pendidikan Helvetia Bunut Sanggau. Jadi di sini itu fungsinya untuk membayar administrasi sekolah seperti SPP atau daftar ulang dan kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, selanjutnya lab komputer SMP dan SMA. Apa tuh kegunaannya? Nah, kegunaan dari lab ini adalah untuk praktek-praktek dan ujian-ujian berbasis komputer. Nah, selanjutnya adalah ruang biologi. Apa sih gunanya ruang biologi itu? Biasanya di ruangan biologi ini kita melakukan praktek pada saat jam pelajaran biologi tentunya. Nah, ya ini adalah Aula Christophorus. Apa sih gunaan Aula Christophorus itu? Biasanya kita di Aula Christophorus ini pada saat jam olahraga kita biasanya pergi ke sini untuk melakukan kegiatan olahraga. Dan juga pada saat ekstra kita melakukan kegiatan ekstra kita di sini. Nah, dan di Aula Christophorus ini juga kita mengadakan acara-acara yang sekolahan seperti ulang tahun sekolah, hari Santo Fransiskus, dan lain. Ya. Nah, selanjutnya adalah lapangan sepak bola. Di lapangan sepak bola ini banyak sekali hal-hal kegiatan yang kita lakukan seperti senam bersama tiap hari Sabtu dan upacara bendera 17 Agustus bersama SMP Sugo Pranoto serta melakukan kegiatan ekstra pramuka. Nah lanjut, ini pasti teman-teman tahu dong ya, ini adalah Bundaran Laverna, di mana tempat ini banyak sekali kenang-kenangan. Nah lanjut, sebelah kanan bundaran itu terdapat gedung baru SMA Don Bosco Sanggau, dan di situ ada lab fisika, ruang kelas 12 IPS 3 dan 12 IPS 4. Yuk kita lihat fotonya. Nah, kalau ini adalah jalan menuju ke arah ruangan baru. Dan di mana untuk sebelah kanan kita pergi ke arah lab fisika. Dan sebelah kiri kita pergi ke ruangan kelas 12 IPS 3 dan kelas 12 IPS 4. Nah, di ujung sana itu adalah kelas 12 IPS 3 dan yang sebelah sini adalah ruangan kelas 12 IPS 4. Dan di sebelah kanannya adalah lab fisika. Kalau yang ini adalah gedung lama SMA Don Bosco Sanggau dan lorong SMA Don Bosco Sanggau. Nah, dan di SMA Don Bosco juga mempunyai ruang musik. Ini adalah ruang musik punya SMA Don Bosco Sanggau. Nah, selanjutnya adalah kantin Helvetia, di mana ini adalah kantin bersama SMP Sugo Pranoto dan SMA Don Bosco. Dan di bagian dalam yang pertama adalah lapangan SMA Don Bosco. Dan di lapangan ini kita sering melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Lanjut, ini adalah lab komputer SMA Don Bosco Sanggau. Lanjut, ini adalah ruang kepala sekolah SMA Don Bosco Sanggau. Dan sebelah kirinya ada ruang guru. Dan di sebelah kanannya ada ruang tata usaha atau ruang TU. Selanjutnya kita ada di WC SMA Don Bosco Sanggau. Jadi bisa kalian lihat sendiri ya, di sebelah kiri ini ada WC untuk cewek dan yang sebelah kanan ada WC untuk yang cowoknya. Jadi kalian jangan sampai salah masuk WC ya. Ingat tuh. Nah, kali ini adalah ruang perpustakaan SMA Don Bosco Sanggau, di mana teman-teman bisa minjam buku, membaca buku di ruang perpustakaan ini. Nah, yang ini adalah tempat parkir SMA Don Bosco Sanggau khusus siswa-siswinya. Dan ini adalah tempat parkir khusus guru-gurunya.
の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角。 Nah, gimana adik-adik dengan pengenalan lingkungan sekolah dan fasilitas-fasilitas yang ada di Yayasan Pendidikan Helvetia Bunut maupun di SMA Don Bosco Sanggau? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi games. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Loh, kok kayaknya ada yang kurang ya? Rasanya tidak afdol kalau saya sendirian di sini. Sekarang kita panggil ya. Aduh, masih macet tadi di jalan. Aduh. Bagaimana kabar Mister hari ini? Tentunya dalam keadaan yang semangat, sehat, dan luar biasa. Iya, sekarang kita sapa dulu peserta didik kita ya, Mister. Betul, ya. Ya, apa kabar kalian semua di rumah? Aduh, kurang kedengaran suara mereka. Wah. Coba Bu Yuyun boleh ulangi lagi. Oke ya. Hai peserta didik, apa kabar hari ini? Wah, nah seperti itu baru lebih semangat. Iya. Sudah siap kalian? Namun kita mulai semuanya itu dengan satu tepukan terlebih dahulu yang disebut dengan tepuk cinta. Wah, tepuk cinta. Tepuk cinta dalam bahasa Inggris. Oke, kita simulasi dulu ya. Ya, simulasi dulu. Oke. baik. Baik, kita mulai. Ya. 1, 2, 3, go. Tepuk cinta. I love you. You love me. We love together. Yeah. Aduh, apakah mereka sudah paham? Kayaknya kita perlu sekali lagi Oke, deh. sekali lagi. Oke, Oke. 1, 2, 3, go. Tepuk cinta. I love you. You love me. We love together. Nah, kenapa kami berikan tepuk cinta untuk kalian ya? Supaya kalian di rumah mendapatkan cinta dari kami dan kita semua bisa berkeluarga, sehati dan bersama-sama di SMA Don Bosco tercinta ini. Iya, Ya, betul sekali. betul sekali Bu Wiwin. Nah, sekarang baru kita masuk ke gamesnya. Games kita kali ini adalah menebak nama-nama hewan sesuai dengan tempatnya. Kira-kira Iya. seperti apa Bu Wiwin? Oke, jadi kita tahu bahwa banyak sekali binatang yang ada di dunia ini yang hidupnya di darat, di laut, di air, di Di udara mana-mana. dan di mana-mana Iya. ya. Jadi ketika nanti Mr. Diki menyebutkan laut atau darat atau air atau udara, maka kalian menyebutkan hewan-hewan sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan yang disebutkan oleh Mr. Diki. Oke. Mungkin kita perlu simulasi Iya, ya? kita simulasi dulu. Nanti Bu Wiwin yang akan menjawabnya ya. Oke, baik. Oke, kita mulai. Sudah siap semuanya? Fokus dan perhatikan yang dilakukan ini. Oke, dan dimulai dari yang pertama yaitu darat. Kambing, kucing, ayam, bebek. Apalagi? Aduh, Ah. cepat. Oke, stop. Ya. Selanjutnya, satu lagi ya. Udara. Merpati, beo, elang, dan seterusnya. Dan Ya, seterusnya. gitu Oke, ya. kira-kira bagaimana mereka Bu Wiwin sudah bisa? Ya, saya rasa sih pasti mereka Ya, udah bisa. sudah paham. Nah, sekarang kalian yang simulasi. Ayo Bu Wiwin pimpin mereka. Oke, saya atau Mister? Ibu Wiwin saja. Oke, ya. baiklah. Jadi saya akan menyebutkan tempatnya, kalian yang menyebutkan hewannya. Oke, Oke. kita mulai dari Sekarang. 1, 2, darat, air, laut, udara. Iya. Iya, sudah paham semuanya tentunya ya. Sepertinya mereka betul semua ya. Iya, Mister? betul semua dan semangat. Masih semangat kalian semua? Masih dong. Masih dong tentunya mereka dalam Ya. keadaan yang semangat. Nah, demikianlah untuk ice breaking atau games kita kali ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam menyaksikan apapun yang nanti disampaikan informasinya melalui pihak sekolah. Terima kasih untuk kalian semua. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan jangan lupa untuk Rajin cuci tangan dengan sabun.
Untuk mengakhiri kegiatan MPLS kita selama 3 hari ini, akan ditutup oleh Ibu Imelda Ima SPD. Kepada Ibu Imelda Ima SPD, waktu dan tempat kami sediakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum menutup masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun pelajaran 2020-2021, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja menyiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan seksama dan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga kepada segala pihak yang ikut terlibat pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Dan untuk peserta didik, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, Ibu yakin kalian telah mengikuti kegiatan MPLS ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan serius. Nah, untuk selanjutnya, mewakili Bapak Ibu Dewan Guru, Ibu mengingatkan kepada kalian semua tetap jaga kesehatan, jaga perilaku, dan tetaplah belajar di rumah. Ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akhir kata, sebelum Ibu menutup masa pengenalan lingkungan ini, Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Selanjutnya, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Don Bosco saya nyatakan ditutup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Ibu Imelda Ima SPD karena telah menutup kegiatan MPLS selama 3 hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan doa penutup. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami terima kasih padamu atas berkat dan lindungan-Mu dari awal kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kemarin sampai hari ini. Bapa, kami terima kasih juga karena Engkau bisa mensukseskan kegiatan kami dari tanggal 20 sampai 22 Juli 2020 ini. Bapa, besok kami akan mulai aktivitas kami seperti biasa. Lindungilah kami selalu agar aktivitas kami dapat berjalan lancar sesuai kehendak-Mu. Kiranya hanya doa ini dapat kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.